Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekalahan umat Islam di perang Uhud menjadi tanda tanya bagi para sahabat. Mengapa pasukan Islam kalah? Mengapa Allah tak menurunkan pertolongannya? Padahal saat itu Nabi terjatuh, terluka, bahkan sampai berdarah. Banyak umat Islam yang gugur, termasuk Hamzah paman Nabi. Pertanyaan besar para sahabat ini dijawab oleh Allah dengan firman-Nya dalam surat Al-Imran. Dan Allah juga menyingkap hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kekalahan ini. Berikut penjelasan mengenai masalah tersebut. Kemenangan pasukan Islam pada perang Badar membuat para sahabat yakin akan selalu menang di setiap peperangan. Bagaimana tidak yakin? Pada perang Badar, walaupun kalah dalam jumlah pasukan, persiapan dan persenjataan, namun mereka mampu meraih kemenangan. Ikut sertanya Nabi yang mereka yakini sebagai utusan Allah juga dipercaya akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Karena itu, menjelang perang Uhud, sewaktu Nabi mengajak para sahabat untuk bertahan di kota Madinah, mereka mengusulkan untuk keluar menyongsong musuh. 1000 pasukan berangkat dengan semangat. Jumlah mereka tetap lebih sedikit, tetapi peralatan dan persiapan tidak seperti perang Badar yang serba seadanya. Namun yang terjadi tidak seperti yang mereka yakini. Umat Islam kalah, Nabi terluka, bahkan sampai berdarah. Kekalahan ini menjadi tanda tanya bagi pasukan Islam dan mungkin juga bagi kita. Mengapa mereka yang berada di jalan kebenaran mengalami kekalahan? Mana pertolongan Allah? Mengapa pasukan yang di dalamnya terdapat Nabi dapat dikalahkan? Nabi SAW adalah manusia yang paling dicintai Allah, tetapi mengapa beliau sampai berdarah dan menderita kekalahan? Semua ini mengandung hikmah dan pelajaran, bukan hanya bagi umat Islam pada masa itu, tetapi termasuk bagi kita. Apa yang terjadi pada perang Uhud? Pada tahap awal perang, sebenarnya pasukan Islam mampu memukul mundur musuh. Namun kesalahan dilakukan oleh pasukan Islam. 50 pasukan panah yang diperintahkan Nabi untuk tetap bersiaga di bukit tak menjalankan perintah. Melihat musuh terpukul mundur, mereka turun dari bukit karena menganggap musuh sudah kalah sehingga dapat mengambil harta rampasan perang atau ghanimah. Turunnya pasukan panah ini membuat musuh dapat mengitari bukit dan menyerang dari belakang. Pasukan Quraisy yang sebelumnya mundur berbalik menyerang kembali. Pasukan Islam terjebak di tengah karena mendapat serangan dari depan dan belakang. Suasana kacau dan banyak jatuh korban. Nabi sampai terjatuh ke dalam lubang, kedua lututnya terluka, giginya tanggal, dan pelipisnya terkena pukulan hingga berdarah. Dalam keadaan kacau ini, akhirnya pasukan Islam bersama Nabi menyelamatkan diri dengan menaiki Gunung Uhud. Di atas kertas, umat Islam kalah hingga kaum Quraisy merasa telah membalas kekalahan mereka di Badar. Kekalahan inilah yang mengherankan para sahabat. Untuk menjawab keheranan mereka dan menguak sedikit hikmah dan pelajaran yang dapat diambil, Allah menjelaskan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran. Di antaranya pada ayat 140 Allah berfirman yang artinya, "Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim." Menang dan kalah merupakan sunnatullah. Sebabnya banyak, dan hal itu terjadi sebagian diantaranya juga karena kesalahan manusia itu sendiri. Namun semuanya kembali kepada Allah yang memang berkehendak untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang dipergilirkan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa dengan gugur dalam perang mereka mendapat kehormatan sebagai syuhada. Mengenai kesalahan pasukan panah diabadikan oleh Allah dalam ayat 165 yang artinya, "Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Hikmah lain disebutkan Allah dalam firman-Nya ayat 141. "Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir."
Demikian sebagian penjelasan dari Allah mengenai kekalahan umat Islam di perang Uhud, yaitu karena kesalahan pasukan panah untuk menseleksi kualitas keimanan agar ada di antara mereka yang syahid dan sebagai suatu yang dipergilirkan. Kita juga dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa tersebut, di antaranya bahwa apa saja yang ada di dunia ini tidak akan ada yang abadi. Menang, sehat, kaya, dan lain-lain pada satu hari pasti akan bergilir dan pasti akan berakhir. Jangankan manusia biasa, manusia yang paling dicintai Allah pun, Nabi SAW juga mengalami gembira, susah, sehat, sakit, menang, kalah, dan lain-lainnya. Karena itu juga saat menang, sehat, kaya tak pantas tinggi hati, sombong, dan lupa bahwa semuanya adalah dari Allah. Sedang bila kalah, miskin, sakit, tak perlu terlalu risau dan rendah diri. Semua pasti akan digilir olehnya. Itu janji Allah, dan Allah tak sekalipun mengingkari janjinya. Bila tidak di dunia, pasti Ia akan menentukan gilirannya kelak di alam akhirat. Demikian sedikit hikmah dari kekalahan Nabi dan umat Islam pada perang Uhud. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.